Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga masih dalam keadaan sehat, tentunya sehat, kuat, dan semangat. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak kali ini dalam video tutorial materi pembelajaran biologi kelas 11 IPS 4 dengan materi yaitu kompetensi dasar 3.13, penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana. Untuk itu, silakan Anda buka buku LKS Anda halaman 44 hingga 45. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menjelaskan materinya. Bapak akan mereview kembali ingatan Anda mengenai materi minggu kemarin, yaitu sistem reproduksi, bagaimana proses terbentuknya janin di dalam sistem reproduksi wanita. Berikut gambarnya. Ini adalah, tentunya Anda tahu, ini adalah gambar organ reproduksi pada laki-laki. Berikut gambar organ reproduksi pada perempuan, dan ini adalah proses terbentuknya janin yang ada di dalam perut wanita. Istilahnya yang kita kenal dengan istilah kehamilan. Berikut penjelasan singkat mengenai istilah tadi: fertilisasi, gestasi atau kehamilan, dan partus atau persalinan. Fertilisasi atau pembuahan yaitu nyatunya sperma dan sel telur membentuk zigot yang berasal dari ayah dan ibu dengan gabungan kromosomnya. Kemudian kehamilan, dari proses fertilisasi ini akan terjadi kehamilan. Kehamilan ini adalah, pengertiannya adalah perkembangan embrio menjadi janin hingga disebut juga dengan lahirnya bayi. Ini hanya dialami oleh wanita. Yang ketiga, setelah hamil, persalinan atau partus. Ada 3. Yang pertama, dilatasi serviks. Serviks dipaksa melebar sebagai jalan lahir. Kemudian kelahiran bayi normal, bayi bergerak melewati serviks dan vagina dibantu kontraksi otot perut secara sengaja oleh ibu. Dan kelahiran plasenta terjadi segera setelah kelahiran bayi. Ini adalah ketiga macam jenis persalinan. Setelah persalinan, tahap berikutnya yaitu materi pembelajaran hari ini, yaitu peristiwa laktasi. Apa itu laktasi? Yaitu proses produksi, rekresi, dan pengeluaran ASI atau air susu ibu. Ada bermacam-macam hormon di situ setelah mengalami proses ini. Saat kehamilan, tentunya hormon estrogen dan progesteron pada wanita akan merangsang perkembangan saluran kelenjar dan merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara. Kemudian ada hormon HPL, Human Placenta Lactogen, diproduksi oleh plasenta untuk pertumbuhan payudara, puting, dan areola. Daerah gelap pada puting. Kemudian ada juga hormon prolaktin dan somatomotropin chorionik yang merangsang perkembangan kelenjar mamai atau kelenjar menyusui. Kemudian ada kembalinya penurunan estrogen dan progesteron saat kelahiran sehingga memicu peristiwa ini, laktasi. Dan terakhir, ada hormon oksitosin yang merangsang pengeluaran susu. Jadi apabila perempuan atau wanita itu hamil, nanti bersalin, akan mengalami proses laktasi ini dengan hormon yang utamanya adalah hormon oksitosin dan prolaktin untuk dapat memproduksi pengeluaran air susu ibu. Baik, berikutnya. Adapun manfaat ASI bagi bayi, yang pertama mudah dicerna dan mengandung nutrisi optimal. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena kolostrum atau susu yang pertama kali dihasilkan sesaat setelah persalinan atau kelahiran mengandung antibodi IgA. Dapat meningkatkan kecerdasan bayi. Kemudian manfaat menyusui bagi ibu, tentunya menjadikan berat badannya dan uterusnya kembali normal.
kontrasepsi alamiah, serta mengurangi stres, gelisah, kanker payudara, ovarium, rahim, osteoporosis, dan artritis. Jadi, kandungan ASI bagi bayi dan bagi ibu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian, berkenaan dengan itu, ada istilah metode kontrasepsi. Ini artinya cara untuk mengurangi atau tidak memperbanyak keturunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Supaya dalam satu keluarga istilahnya dikenal dengan 2 anak, cukup 2 anak. Metode kontrasepsi ini adalah proses menghambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah ovulasi atau mencegah implantasi zigot. Mengurangi artinya ya. Kemudian jenis-jenisnya, yang pertama kontrasep alami dengan sistem kalender, coitus interruptus, kemudian kontrasepsi kimiawi yang bersifat toksik atau racun bagi sperma, kemudian penghambatan implantasi, metode sawar mekanis yaitu vasektomi dan tubektomi, kemudian pencegahan ovulasi dengan cara program pemerintah yaitu pil KB, susuk KB, ataupun suntik KB. Jadi inilah jenis-jenis metode kontrasepsi tadi. Berikut gambar jenis metode kontrasepsi. Yang pertama jenis kalender, jadi mengetahui kapan masa subur dan kapan masa menstruasi pada wanita. Kemudian metode pil KB, kemudian susuk KB, ya, dan terakhir yaitu suntik KB. Baik anak-anak, demikian. Untuk lebih lanjut, silakan Anda latihan soal dengan petunjuknya sebagai berikut. Kerjakan buku LKS, ya, halaman 53 sampai 54, buku coklat itu. Bagian D, soal esai. Hanya 5 nomor yang Bapak pilih, yaitu nomor 6, 7, 8, 10, dan 14. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi, kerjakan di buku latihan atau catatan atau kertas Anda selembar, soal kembali disalin, kemudian setelah dikerjakan, dokumentasikan atau difoto. Kemudian upload atau unggah hasil jawaban Anda pada link yang nanti akan Bapak bagikan. Terima kasih. Pesan Bapak, tetap di rumah, semangat belajar daring, selalu jaga kebersihan. Bagi yang tugasnya belum mengumpulkan, silahkan dikerjakan, jangan sampai menumpuk. Ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.